Saya mau minta konfirmasi dulu sama Pak Jutek ini, karena tadi saya opening dialognya itu masih tanda tanya. Sudirman, di manakah engkau Sudirman? Update-nya seperti apa Pak Jutek? Baik, Mas Doni, baru jam 5 sore tadi Barusan ya? kami mendapatkan info bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Bancai. Oke. Kami sedang mengirim tim ke sana karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi tim sudah dikirim ke sana, kami belum bertemu. Infonya sudah beberapa hari katanya di sana, jadi memang kami belum mendapatkan kabar. Keluarga sudah kami kabari dan mudah-mudahan betul apa yang disampaikan. Itu Mas Doni. Oke, artinya Anda dapat kabar dari mana ini? Melalui pesan ataukah ada orang yang melihat langsung Sudirman di Lapas Bancai? Kami mendapat kabar dari link kami lah di sesama pengacara, ya, yang mengabarkan bahwa Sudirman ada di sana. Untuk mengecek kebenaran ini, karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman, jadi kami sedang mengkonfirm apa betul gitu untuk keberadaan Sudirman di Lapas Bancai. Ya, jadi secara fisik belum ketemu ya, Pak Jutek ya? Belum. Kapan akan mengirim tim atau anggota untuk mengecek kebenaran tersebut? Sekarang ya, sedang ya? Ya, sedang berjalan. Oke, apakah mengajak keluarga Sudirman juga untuk langsung ke sana hari ini atau gimana? Enggak, ini kan sudah di luar jam besuk ya. Kan gitu. Ada prosedur besuk kan. Jadi kami hanya ingin mencari info apakah betul. Mudah-mudahan kami dapat kabar yang benar dan A1 lah ya. Apakah betul, karena kami secara pemberitahuan resmi tidak ada ke keluarga Sudirman. Karena Sudirman kan sudah memiliki kuasa hukum sendiri yang kami tahu. Kami tidak mencampuri urusan Sudirman. Kami adalah mewakili kepentingan orang tua, kakak, dan adik dari Sudirman yang ingin membesuk, ingin bertemu dengan Sudirman, yaitu yang kami wakili selama ini. Ya, artinya kepentingan keluarga yang Anda wakili ya, bukan Sudirmannya ya. Dapat kami sampaikan, Mas Doni, minggu lalu sebelum kami mengajukan PK pada hari Rabu yang kemarin, yang lalu, hari Jumatnya kami bertemu dengan keluarga Sudirman. Mereka datang kepada saya selaku PH dari 6 terpidana. Mereka tanya, Pak, bagaimana nih dengan nasib Sudirman? Saya jelaskan ke orang tua Sudirman bahwa kami tidak bisa menunggu lebih lama Sudirman, oleh karena Sudirman sudah punya PH sendiri. Ya. Dan kami selaku PH dari 6 terpidana sudah memutuskan akan mendaftarkan PK pada 14 Agustus yang lalu. Ya. Dan sudah kami daftarkan. Saya jelaskan kepada keluarga bahwa karena yang mengajukan itu 6 terpidana, kalau terjadi dikabulkan permohonan PK kami, maka hanya 6 ini yang berlaku terhadap Sudirman harus melalui proses, tidak bisa serta-merta. Jadi minus Sudirman ya? Itu kami jelaskan. Ya, kami jelaskan. Mereka agak tersentak, mereka mempertanyakan bagaimana nasib Sudirman. Saya katakan kami bukan PH-nya. Coba silakan ditanya. Kami mendampingi keluarganya, hanya menjaga keluarganya memiliki hak untuk membesuk, itu saja. Ya, Pak Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin ke sini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tapi karena Sudirman berbeda, ya mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? Ya, saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran. Apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu Pak. Jadi dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja. Pengakuan ini kan hanya satu alat bukti. Sepihak ya. Alat bukti yang lain tidak ada. Jadi posisi Sudirman dengan 6 yang lain, ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu Pak. Ya, mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengakui ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul?
Walaupun dia memukul ini. Ya. Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di bumi, di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja Nggak cukup ya, harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. Dua alat Oke. bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita, sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri. Ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman sulit dihubungi? Begitu orang diserahkan di lapas, jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Gitu. Pak Ugro, saya harus menguliti institusi Anda kepolisian. Artinya ini untuk kebaikan kita bersama. Seandainya seorang Sudirman kemudian tetap berada di lapas, tetapi dihalang-halangi ditemui oleh keluarga dan penasihat hukumnya, kira-kira dari kacamata kepentingan hukum, apa sih yang kemudian ditutupi atau dihalangi menurut Anda, Pak? Ya, saya dapat keterangan dari beberapa rekan pengacara. Sudirman kan dalam keadaan tidak normal, tidak sehat normal, tidak sehat jasmani ya. Seharusnya dia didampingi oleh seorang perawat kesehatan di situ lah. Ya, paling nggak seorang kurator yang bisa dampingi, bisa menerjemahkan kalau perlu apa yang dikatakan. Karena orang seperti Sudirman ini kan tidak bisa bicaranya dianggap normal seperti itu. Ya, artinya negara harus menyediakan Negara harus kesehatan menyediakan itu. iya, negara Oke. menyediakan. Itu atas permintaan siapa, Pak Ugro? Ya, sebetulnya petugas yang berkaitan dengan rutan atau lapas ini sudah tahu sejak awal. Itu pasti ada aturannya, nggak mungkin tidak diatur. Oke. Artinya menurut pengalaman Pak Ugro, kalaupun misalnya Sudirman mengaku melakukan pemukulan, tapi dalam kondisi fisik dan kesehatan dia tidak sempurna, bisa jadi itu batal atau diragukan keterangannya. Kondisinya kesehatan jiwa pun dia normal, itu pun nggak bisa, hanya pengakuan. Iya, ya. Tidak ada alat bukti lain. Nggak ada nilainya sama sekali. Oke,